Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan semua materi dari bagian 1 buku ini ya, tentang kalam dan penyusunnya. Dan saya sarankan sebelum kita melanjutkan pelajaran ke bagian 2 ya, saya sarankan bagi para siswa untuk membuat ringkasan ya terkait materi bagian 1 yang sudah kita pelajari. Dan ringkasan itu bisa kita buat langsung di bukunya. Jadi di buku ini ya, di buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah, di ruang kosong seperti ini nih, ini bisa kita gunakan untuk membuat ringkasan ya terkait materi yang sudah kita pelajari. Ya, saya kasih contoh misalnya di sini. Saya bikin ringkasan misalnya di sini tertulis ilmu nahwi, ilmu sarfi. Ya, bisa aja antum kasih harokat atau nggak usah dikasih harokat juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita sudah hafal cara membacanya. Kemudian di sini ada al-kalamu, kemudian ada al-kalimatu atau kalimah, kemudian ismun, fi'lun, harfun. Kemudian ada contoh, zahaba telah pergi, zaidun ya, si Zaid. Ini kurang titik ya. Zaidun ilal masjid, ke masjid ya, si Zaid telah pergi ke masjid. Nah, ini ringkasan dari materi yang sudah kita pelajari ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar apa itu ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari 3 hal. Pertama, menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Kemudian yang kedua, menentukan akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kemudian mengi'rab kata. Ya, rinciannya sudah kita bahas di buku ini. Kemudian ilmu sarfi ini ilmu mengubah kata. Ya, dengan berbekal ilmu saraf, nanti kita bisa mengubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang memiliki makna bermacam-macam. Kemudian bermodalkan ilmu nahwu dan ilmu saraf, nanti kita bisa menyusun yang namanya al-kalamu, kalam, kalimat sempurna. Dan kita sudah bahas ya, untuk bisa disebut sebagai kalam ada 4 persyaratan yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Pertama itu berupa lafadz, ucapan. Kemudian kedua murakkab, tersusun minimal dari 2 kata. Kemudian ketiga mufid, ya informasinya jelas, ya bisa difahami. Ketiga bil wadhi'i, maksudnya dengan bahasa Arab. Nah, kalam ini ya, kalam ini tersusun dari kalimah. Kalimah ini artinya kata. Ya, kalimah artinya kata. Dan kalimah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama ismun, kedua fi'lun, ketiga harfun. Nah, ismun sudah kita bahas ya, definisi dan juga ciri-cirinya. Fi'il juga sudah kita bahas. Ya, definisi dan ciri-cirinya. Harfun juga sama. Sudah kita bahas definisi dan ciri-cirinya. Nah, kemudian bermodalkan ismun, fi'lun, dan harfun, ini nanti kita bisa menyusun yang namanya kalam. Kalimat sempurna. Misalnya di sini contohnya, zahaba telah pergi, zaidun si Zaid, ilal masjid, ke masjid. Ya, zahaba ini masuknya fi'il, kata kerja kan. Zaidun masuknya isim, kata benda. Ila, ke, ini masuknya huruf. Ya, ini huruf jar. Al masjidi ini masuknya isim, ya, kata benda. Nah, ini contoh cara membuat ringkasan. Ya, silakan nanti antum modifikasi ya. Yang penting ya, saran saya setiap kita menyelesaikan mungkin satu bab, kalau babnya itu panjang, mungkin supaya lebih mudah dalam memurojaah, kita buat ringkasannya. Atau kalau misalnya babnya pendek-pendek, ya kita nanti buat ringkasannya setelah mempelajari beberapa bab. Gitu. Yang penting ya, ringkasan ini dibuat supaya nanti kalau kita ingin murojaah materi yang sudah kita pelajari ya, kita cukup dengan membaca ini aja, ringkasan yang sudah kita buat ya. Insya Allah nanti kita jadi ingat kembali dengan apa yang sudah kita pelajari ya. Ini sedikit saran ya, semoga bisa difahami. Insya Allah setelah ini kita akan bahas bagian kedua dari buku ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.